Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 3122, 3123 dan 3124. Ini, kulit wajah Zhou Tai berubah, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dengan begitu banyak kerangka di bawah kaki mereka, hati setiap orang bergetar. Ye Fengqing sedikit mengernyit, dan melihat sekeliling. Ini adalah medan perang kuno, dan jika terdapat banyak tulang di sini itu adalah hal yang normal. Tetapi apakah tempat ini di dasar laut atau di dalam pulau? Ye Fengqing sedikit bingung, sebenarnya tempat apa ini? Dan di atas tanah ini, selain tumpukan tulang, tidak ada harta karun. Bahkan senjata dan harta yang rusak itu berubah menjadi roh jahat, dan semuanya menumpuk di pintu masuk gua. Ye Fengqing berjalan maju dengan hati-hati, dia berencana untuk mencari tahu tempat apa ini. Dan Zhou Tai itu mengikuti di belakang Ye Fengqing. Lagi pula, di antara para kultivator ini, kekuatan Ye Fengqing dianggap yang tertinggi, selain penatua hantu gunung iblis itu. Untuk bertahan hidup di tempat seperti ini, Zhou Tai tahu bahwa dia harus memeluk pahanya dengan baik. Beberapa kultivator lainnya berendam di air untuk menyerap energi spiritual, dan beberapa juga pergi ke pantai dan melihat sekeliling. Wajah orang-orang ini penuh kebingungan, karena di sini tidak ada bahaya atau harta karun yang mereka bayangkan. Yuner, kamu terlalu ceroboh, bagaimana kamu bisa melompat begitu saja? Ji Lianzan menemukan Ji Yun, dan berteriak pada Ji Yun dengan marah. Ayah, saya khawatir tentang Tuan Dev. Selain itu, ada penatua hantu gunung iblis di sini. Saya akan baik-baik saja, penatua hantu gunung iblis yang baru saja membantu saya. Ji Yun menunjuk penatua hantu gunung iblis dan berkata. Ji Lianzan memandang penatua hantu gunung iblis, lalu berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan anakku. Fei Tianzong sangat berterima kasih. Oke, ayo berpencar untuk mencari Tuan Dev sekarang. Selama kita menemukan jejak Tuan Dev, kita harus segera mengirim pesan suara. Setelah penatua hantu gunung iblis selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa slip giok transmisi suara dan memberikannya kepada Ji Yun dan Ji Lianzan. Meskipun slip giok transmisi suara sederhana, tapi harganya juga mahal. Tanpa diduga, penatua hantu gunung iblis hanya menjual sedikit, sepertinya mereka sangat kaya. Namun, setelah mereka mencari untuk waktu yang lama, mereka tidak melihat sosok Dev, dan Dev sepertinya telah menghilang. Bahkan Ye Fengqing pun tidak dapat menemukan Dev. Faktanya, Dev ada di sini, tidak jauh dari mereka. Alasan mengapa tidak ada yang bisa melihatnya adalah karena selain awan energi naga ini, formasi sihir telah dibentuk. Dengan demikian, selain Dev yang tertarik oleh energi naga, dan menemukan daerah ini, di mana naga itu jatuh, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Saat ini, Dev sedang mencoba yang terbaik untuk menyerap energi naga yang kuat. Kristal naga di tubuh Dev bahkan bersinar terang, menyilaukan seperti matahari. Dengan energi naga ini, kekuatan Dev mulai meningkat pesat, dan dantian di tubuhnya terus berkembang. Dev tahu bahwa bola energi naga ini pasti akan memungkinkannya untuk meningkatkan wilayahnya. Lagi pula, awan energi naga ini dipancarkan dari mayat ribuan naga yang jatuh. Dev dengan rakus menyerap energi naga, dan sama sekali tidak memperhatikan pencarian Ji Yun. Dia bahkan tidak tahu bahwa Ji Yun dan yang lainnya juga ikut. Tempat apa ini? Setelah berkeliaran lama sekali, aku tidak bisa melihat apa-apa. Apalagi yang ada selain tulang di mana-mana. Ji Yun sedikit marah. Setelah lama mencari, mereka bahkan tidak melihat bayangan Dev, dan tempat itu juga sangat besar. Tidak diragukan lagi mereka seperti mencari jarum di tumpukan jerami untuk menemukan seseorang. Saya rasa Tuan Dev seharusnya ada di dekat sini, dan seharusnya dia ada di samping kita. Dia memiliki darah klan iblis di tubuhnya, dan dia juga tahu tinju cahaya suci. Jadi saya bisa merasakan jejak aura Tuan Dev. Hanya saja auranya terlalu lemah, dan saya tidak bisa menentukan lokasinya. Tapi satu hal yang pasti, yaitu Tuan Dev masih hidup. Jika dia mati, aku tidak akan merasakan auranya lagi. Mendengar apa yang dikatakan hantu gunung iblis, Ji Yun merasa lega,
karena Dev baik-baik saja, tidak apa-apa. Lagi pula, Dev datang ke sini untuk dirinya sendiri. Jika sesuatu terjadi pada Dev, Ji Yun akan merasa bersalah. Sekarang tidak ada harta di sini, hanya mayat di mana-mana, dan ada pantangan, tidak ada cara untuk terbang. Jika mereka tidak dapat menemukan jalan keluar, maka mereka akan terjebak di sini sampai mati. Untungnya, tidak ada roh jahat di sini, dan ada mata air spiritual yang dapat menyerap energi spiritual, sehingga tidak ada kerusuhan. Jika tidak, begitu banyak orang yang terjebak di sini akan kacau balau. 3 hari kemudian, Dev diam-diam melahap jejak terakhir energi naga meskipun Dev telah menyerap energi spiritual dan kekuatannya terus meningkat. Alamnya masih berada di peringkat kelima dari alam tubuh komposit. Dev tidak terburu-buru, ini adalah penindasan yang disengaja oleh Dev. Pada saat ini, dia telah mencapai puncak peringkat kelima dari alam tubuh komposit. Selama dia membutuhkan, dia dapat meningkatkan ke peringkat ke-6 atau bahkan peringkat ke-7 dari alam tubuh komposit kapan saja. Karena kristal naga, energi naga disimpan dalam kristal naga, jadi alam Dev tampaknya tidak meningkat, tetapi kekuatannya meningkat pesat. Apakah kamu sengaja menekan wilayahmu? Pria parubaya itu memandang Dev dan bertanya perlahan. Saya hanya tidak ingin terlalu terbuka, saya datang ke sini di tingkat kelima dari alam tubuh komposit. Jika saya tiba-tiba naik ke tingkat ke-6 atau bahkan ke-7 dari batas tubuh komposit, saya yakin beberapa orang akan penasaran tentang apa yang saya dapatkan di sini. Jika ini masalahnya, maka aku akan menjadi sasaran serangan semua orang. Dev sedikit tersenyum. Itu benar, kamu berani dan banyak akal, kamu hanya butuh 3 hari untuk menyerap aura sebesar itu. Kamu memang bisa disebut keinginan klan nagaku. Karena kamu telah menyerap energi naga, aku bisa membawamu untuk melihat hadiahmu. Setelah pria parubaya selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju mata air spiritual. Dev bangkit, tetapi dia melihat banyak kultivator di sekitarnya, termasuk penatua hantu Gunung Iblis dan Ji Yun. Dev telah berlatih, jadi dia tidak tahu tentang kedatangan orang-orang ini. Sekarang dia sedikit terkejut melihat begitu banyak orang di sekitarnya. Mungkinkah orang-orang ini selalu berada di sisi saya ketika saya sedang berlatih? Dev sangat ragu, mengapa orang-orang ini tampaknya tidak dapat melihat dirinya begitu dekat. Tampaknya melihat keraguan Dev, pria parubaya itu tersenyum dan berkata, apakah orang-orang ini temanmu? Mereka sudah mencarimu selama beberapa hari, tetapi mereka tidak mungkin mereka melihatmu. Mungkinkah para senior memasang barisan hantu di sini, jadi mereka tidak bisa melihatku? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Formasi hantu, pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak ketika mendengarnya. Bagaimana saya bisa menggunakan formasi hantu pediatrik semacam itu? Itu hanya tipuan untuk menipu orang, kedengarannya seperti penutup mata. Ini adalah teknik spasial, meskipun kamu dan orang-orang ini berada di ruang yang sama pada waktu yang sama, mereka tidak berada di dimensi yang sama, sehingga mereka dapat merasakan auramu, tetapi mereka tidak dapat melihat tubuh fisikmu. Itu bukan penutup mata, apalagi pikiran yang menawan, tapi fakta bahwa mereka tidak bisa melihatmu. Penjelasan pria parubaya itu langsung mengingatkan Dev pada alam rahasia di dunia sekuler. Bukankah alam rahasia itu dibuka oleh makhluk abadi dengan menggunakan sihir? Senior, teknik spasialmu sangat kuat. Dev menepuk pantatnya, tidak peduli bagaimana senior klan naga di depannya pasti sosok level Xianlong. Melihat Dev membual tentang dirinya sendiri, pria parubaya itu tersenyum masam, berhenti menyanjungku. Ini adalah sihir ruang angkasa tingkat terendah, sihir tingkat tinggi yang sebenarnya dapat membuka dunia, dan bahkan menciptakan dunia baru. Saya baru saja mengubah area kecil ini ke dimensi lain, sehingga orang tidak bisa melihat kita, itu tidak luar biasa. Ketika kamu dewasa, kamu akan mengerti apa yang benar-benar kuat. Mendengar perkataan pria parubaya itu, Dev juga sedikit malu. Lagi pula, kekuatannya saat ini tidak berbeda dengan semut di mata sosok setingkat dewa. Namun, hati Dev sedikit melonjak ketika dia berpikir untuk bisa membuka dunia dan bahkan menciptakan dunia setelah menjadi kuat. Jika dia benar-benar bisa sekuat itu, maka dia akan menciptakan dunia di mana dia bisa membawa semua wanita ke sekelilingnya. Di dunia itu, dia adalah tuannya, dan tidak akan ada lagi hal-hal yang menyusahkan. Kemudian dia bisa bersenang-senang dengan wanitanya dengan ketenangan pikiran. Tepat ketika Dev tenggelam dalam lamunannya, pria parubaya itu tersenyum dan berkata, berhentilah memikirkannya, yang terpenting adalah berlatih keras, bermain dengan wanita sesedikit mungkin, dan jangan berpikir bahwa menjadi dewa itu mudah.
Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan setelah menjadi abadi. Kamu tahu bahwa di antara yang abadi yang dapat membuka dunia dan menciptakan dunia, yang mana yang belum mengalami pengerasan selama ratusan ribu tahun. Kamu masih memikirkannya? Aku menemukan bahwa beberapa dari orang-orang ini tampaknya memusuhimu dan ingin membunuhmu. Yang dibicarakan pria parubaya itu adalah Ye Fengqing dan Zhou Tai. Senior, jangan khawatir. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak takut pada mereka, karena aku dapat menembus alam kapan saja, dan kesengsaraan guntur yang aku picu akan cukup untuk membuat mereka menderita. Setelah Dev menyerap energi naga, dia sudah sangat percaya diri, dan dia tidak lagi takut pada Ye Fengqing. Jika Ye Fengqing berani mencari masalah, dia tidak keberatan membunuhnya. Terlebih lagi, masih ada hantu gunung iblis. Dev percaya bahwa Ye Fengqing akan membunuhnya, dan hantu gunung iblis tidak bisa duduk diam. Ayo pergi, sisa jiwaku mungkin tidak bisa bertahan lama, tapi tidak sia-sia melihatmu sebelum aku binasa selama ribuan tahun. Setelah pria parubaya selesai berbicara, dia berjalan ke lingkuan selangkah demi selangkah. Senior, bagaimana bisa ada mata air spiritual di lautan tinta yang gelap ini, dan masih ditekan di bawah pulau kecil, sungguh aneh. Dev juga masuk, tetapi melihat mata air spiritual berwarna merah muda, Dev bertanya dengan sangat bingung. Lingkuan, pria parubaya itu terkejut sesaat, lalu melihat ke air merah muda, dan tidak bisa menahan senyum masam. Di mana lingkuan ini? Itu dibentuk oleh darah yang mengalir keluar selama perang. Alasan mengapa warnanya menjadi merah muda sekarang adalah karena waktu yang lama. Ini adalah darah, bukan mata air spiritual. Darah terkumpul, mata Dev membelalak dan dia tertegun. Melihat air laut berwarna merah muda di depannya, ternyata itu adalah darah. Saat ini, Dev membayangkan adegan tragis saat itu, pedang, lampu dan pedang, mantra beterbangan, dan berbagai senjata ajaib bertabrakan satu sama lain. Orang-orang terus berjatuhan, dan darah di tubuh mereka menyembur keluar. Perlahan, darah berkumpul dan menjadi mata air spiritual seperti sekarang. Apakah ini sungai darah yang sebenarnya? Dev dipenuhi dengan emosi, mengetahui bahwa ini semua terbuat dari darah. Ketika Dev berjalan di dalam air, dia menjadi sedikit berat. Pria parubaya itu perlahan menyelam ke dalam air. Melihat ini, Dev ragu sejenak, lalu menyelam juga. Di dalam air, Dev mengikuti di belakang pria parubaya itu. Tidak diketahui berapa lama setelah menyelam, benda putih susu muncul di depan mata Dev. Dev melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah telur yang sangat besar. Telur ini sangat besar, dan ada garis tak berujung di atasnya, memancarkan kekuatan ilahi yang menakutkan. Senior, hadiah yang ingin kamu berikan padaku bukan telur ini, kan? Dev menatap pria parubaya itu dengan curiga. Ya, ini hadiah yang kuberikan padamu. Apa kau tahu telur apa ini? Tanya pria parubaya itu. Dev menggelengkan kepalanya, lalu mendekati telur besar itu, ingin menjangkau dan menyentuhnya, lalu menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan situasi di dalamnya. Melihat ini, wajah pria parubaya itu tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru menarik kembali Dev.